Haleluya, haleluya, haleluya. Salam damai sejahtera buat setiap kita seluruh sidang jemaat Tuhan. Bahkan bagi setiap saudara yang boleh kembali, boleh mendengarkan program renungan pada hari ini. Kita bersyukur dan kita tak percaya bahwa setiap kita selalu ada dalam pemeliharaan Tuhan. Bahkan kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini. Kita boleh berkata itu juga semua karena Tuhan. Amin. Saya percaya saudara tetap kuat, tetap bersemangat, tetap bersuka cita di tengah-tengah situasi, keadaan apapun yang sedang kita lalui, yang sedang kita alami hari-hari ini. Karena apa? Kita punya alasan, yaitu apa? Kita punya Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita akan melanjutkan, kita akan belajar kebenaran firman Allah. Kita akan lanjut dari Efesus pasal yang kelima. Kita sudah belajar bagian yang pertama, apa yang menjadi bukti kenapa kita harus dikuasai, dipenuhi, atau dikendalikan oleh Roh Kudus. Hari ini kita akan belajar bagian yang kedua. Bagian pertama saya sudah jelaskan kepada saudara, karena Roh Kudus memampukan saya dan saudara untuk tetap bersuka cita. Haleluya. Mari kita akan belajar bagian yang kedua. Kita tetap akan baca Efesus pasal 5 ayat 18 sampai 21. Firman Allah berkata begini. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Haleluya. Kalau kita membaca bagian yang kedua ini, bagian ini saudara, apa sih yang menjadi penekanan Paulus? Mengapa Paulus memerintahkan atau menasihatkan, memberikan anjuran kepada jemaat pada saat itu supaya mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, dikendalikan, dikuasai oleh Roh Kudus. Mengapa, saudara? Ya, karena kalau kita melihat bagian yang kedua ini, ya, selain Roh Kudus memampukan kita untuk tetap bersuka cita, Roh Kudus memampukan saya dan saudara untuk tetap mengucap syukur. Amin. Gitu ya. Di ayat 20 firman Allah berkata apa? Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya ya. Orang yang dipenuhi atau dikuasai Roh Kudus, boleh saya bilang begini, selalu dan tetap punya alasan untuk terus mengucap syukur. Amin ya. Kenapa saudara? Karena alasan kita mengucap syukur ya, bukan kepada apa? Hal-hal yang sementara, saudara. Ya. Kalau saya dan saudara hanya bersyukur kepada hal-hal yang sementara, ya. Contoh kalau kita terima duit gitu ya, kita bersyukur gitu ya. Tapi kalau kita nggak terima duit, bisakah kita bersyukur? Kalau alasan kita bersyukur hanya kepada alasan yang sementara itu, bersifat sementara itu. Ya. Wah, kalau tiba-tiba saya ditraktir teman, maka saya bersyukur. Ya. Kalau tidak ditraktir teman, maka saya tidak bersyukur. Bukan seperti itu. Ya. Kenapa kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara? Karena Roh Kudus memampukan saya dan saudara untuk kita tetap mengucap syukur di dalam segala sesuatu, bahkan di dalam segala keadaan. Haleluya. Roh Kudus yang memampukan saya dan saudara, gitu ya. Boleh saya bilang, kenapa kita mengucap syukur di sini? Bukan karena kita punya nilai-nilai yang sementara yang tadi saudara, tapi kita punya Tuhan yang terus menyertai kita. Sebab itu dia bilangkan begini di ayatnya yang ke-19, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam apa? Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Kita mengucap syukur karena saya dan saudara punya Tuhan. Haleluya. Ini yang harus menjadi landasan kita. Setiap orang percaya menjadi alasan kita untuk kita tetap mengucap syukur.
Tetapi kemampuan mengucap syukur ini hanya bisa kita miliki ketika apa? Hidup saya dan saudara dikuasai oleh Roh Kudus. Kita bisa bersyukur karena kita punya Tuhan. Bahkan kita mampu untuk mengucap syukur karena alasan kita bersyukur selalu karena Tuhan. Amin. Kita mengucap syukur bukan karena hal-hal yang sementara tadi. Baik, ini bedanya sebenarnya saudara ya, antara orang percaya dan orang tidak percaya. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan. Ya. Apa maksudnya? Mungkin saudara bertanya, Arthur, apa maksudnya saya harus tetap mengucap syukur karena saya punya Tuhan? Gitu ya. Karena begini saudara, Tuhan sudah punya, boleh saya bilang, sudah banyak melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup saya dan saudara. Tuhan sudah melakukan banyak perkara-perkara yang ajaib dalam hidup saya dan saudara. Tuhan mengerjakan banyak hal-hal yang luar biasa dalam hidup saya dan saudara. Yang bisa mengerjakan itu bagi saya dan saudara itu Tuhan. Bahkan kita ada, saya bilang di awal tadi di doa saya, bahkan ketika saya membuka renungan ini, kita ada hari ini juga karena Tuhan. Mungkin sudah berkata, Arthur, kamu sih nggak tahu itu ya, apa yang sedang saya lagi gumuli hari-hari ini. Arthur, kamu sih nggak tahu persoalan yang saya lagi hadapi hari-hari ini. Ya. Baik di tengah keluarga, baik di tengah usaha saya, apalagi masa-masa sulit ini, aduh Arthur gitu ya. Mau bikin apa aja susah gitu ya. Saya memang nggak tahu sudah. Saya mau bilang, saya nggak tahu karena saya bukan Tuhan yang Maha Tahu. Tapi saya mau bilang, Tuhan pasti tahu. Itu seharusnya yang menjadi alasan kita untuk kita tetap mengucap syukur. Dan itu yang memampukan saya dan saudara, bukan karena kita hebat, tapi apa? Roh Kudus yang bekerja dan berkarya di dalam hidup saya dan saudara. Amin. Hanya oleh Roh Kudus saja. Sebab itu, mengapa Paulus memerintahkan, menganjurkan nasihat, memberikan nasihat kepada jemaat Tuhan supaya mereka dipenuhi atau dikuasai oleh Roh Kudus. Ya. Apa yang harus kita syukuri sih, gitu ya? Dengan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Minimal kita bersyukur apa? Atas keselamatan yang sudah Dia kerjakan dalam hidup saya dan saudara. Ya. Allah yang sudah berinisiatif, gitu ya. Allah yang sudah menyatakan kasih-Nya dalam hidup kita. Saya akan bacakan satu ayat bagi saudara. Ya. Kolose pasal 1 gitu ya. Kolose pasal 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-14 ya. Saya harus bilang begini kepada saudara ya, bahwa keadaan gitu ya. Keadaan tidak boleh mengatur ucapan syukur kita. Keadaan tidak boleh mengatur ucapan syukur kita. Ya. Tetapi biarlah Tuhan, ya, biarlah Tuhan yang mengatur, boleh saya bilang, mengendalikan, menguasai, ya, bahkan berdaulat atas sukacita kita, atas ucapan syukur kita. Ya. Saya akan bacakan kepada saudara, Kolose pasal 1 ayat 12 sampai ayat 14, firman Allah berkata begini. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa. Gitu ya. Saya bilang tadi bahwa alasan kita bersyukur adalah Tuhan. Paulus bilang, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa. Kenapa kita mengucap syukur? Yang melayakkan kamu, haleluya, untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Dan di dalam Dia, haleluya, kita memiliki penebusan kita, yaitu apa? Pengampunan dosa. Kalau kita sadar akan hal ini, saudara, kita sadar bahwa alasan kita bersyukur
Bukan karena hal yang sementara, tapi karena Tuhan. Mengapa? Karena kita sudah dilayakkan, saudara. Amin. Kita dulunya orang-orang yang sebenarnya tidak layak, tetapi sekarang sudah dilayakkan oleh Tuhan. Terus dia bilang apa? Kita ini telah dilepaskan. Dari apa? Dari kuasa kegelapan. Terus apa? Ia tidak dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak yang kekasih. Terus di dalam dia kita memiliki penebusan kita. Yaitu apa? Pengampunan dosa. Waduh. Seharusnya ini membuat kita untuk tetap terus bersyukur kepada Tuhan. Akunya tadi yang tidak layak, sekarang dilayakkan. Akunya yang tadi terikat dengan kuasa kegelapan, sekarang sudah dilepaskan. Akunya yang tadi ada di dalam kerajaan maut, sekarang sudah dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya. Dan saya sudah mengalami penebusan dosa. Saya sudah diampuni oleh Tuhan. Wow. Ini yang harus menjadi alasan untuk kita terus mengucap syukur, saudara. Ketika saudara mungkin ada di dalam keadaan-keadaan yang terjepit, saudara punya alasan untuk mengucap syukur. Kenapa? Tuhan sudah melepaskan saudara dari keadaan yang lebih berat dari itu. Apa? Dosa. Kalau Tuhan rela turun dari surga, dia menjadi sama seperti manusia, gitu ya. Dia rela untuk mati bagi saya dan saudara. Apalagi soal yang lain. Seharusnya itu menjadi alasan kita untuk tak bersyukur kepada Tuhan. Karena itu yang menjadi bagian terpenting yang harus kita alami dalam Tuhan. Keselamatan saya dan saudara. Inilah yang menjadi penekanan oleh Paulus. Mengapa setiap kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Haleluya. Mari saudara, hari-hari ini izinkan Roh Kudus yang menguasai, memenuhi, dan mengendalikan hidup saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di renungan-renungan selanjutnya. Haleluya. Puji Tuhan. segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
hadir di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur sekalipun kami di dalam lembah yang gelap, kami tahu kami tidak takut bahaya, karena Engkau Tuhan beserta dengan kami. Dan dari hati kami katakan kepadamu Tuhan, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kebaikan-Mu tidak pernah habis-habisnya Tuhan. Kami katakan ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan.